Alfa Najwa, Azza Walahda, Ekin Suranta, Fatirur Rasyid. Oke, bagus. Berarti hari ini hadir semua ya. Depannya pertahankan terus yang seperti ini, karena kehadiran ke sekolah itu merupakan salah satu aspek penilaian yang paling utama. Oke. Anak apa yang Bapak sayangi? Kemarin kita di pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang pengertian Malaikat. iman kepada Malaikat. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri malaikat. Ciri-ciri malaikat. Bagus. Kemudian apa lagi? Nama malaikat dan tugas malaikat. Oke. Setelah mempelajari itu semua, ya, seharusnya kita kan ada tindak lanjutnya, ya kan? Setiap manusia, siapapun dia, tidak akan bisa menyelesaikan pertanyaan nanti di hari kiamat sebelum dia selesai menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya, kemana ilmumu kamu manfaatkan? Sekarang kita kan sudah punya ilmu tentang apa iman kepada malaikat, apa ciri-ciri malaikat, dan siapa serta tugas para malaikat. Jadi pertemuan hari ini Bapak ingin anak-anak Bapak itu bisa, yang pertama, menyebutkan serta menjelaskan apa hikmah mempelajari iman kepada malaikat. Kemudian menyebutkan bagaimana contoh, menjelaskan bagaimana contoh perilaku iman kepada malaikat. Supaya apa? Supaya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus, oke, biar kegiatan pembelajaran kita itu semakin bermanfaat, semakin anak-anak Bapak semakin semangat, kita lanjutkan proses yang pertemuan sebelumnya. Artinya apa? Anak-anak Bapak silakan bergabung dengan kelompok belajar di minggu yang lalu. Sebelum memulai kegiatan belajar bersamanya, diskusi kelompoknya, dengarkan arahan Bapak terlebih dahulu. Seperti yang minggu lalu, ya. Ini ada lembar kerja kelompoknya, KPD-nya. Di sini Bapak berikan dua masalah, dua problem, dua hal yang harus bisa kita selesaikan bersama, ya kan? Kemarin kan sudah ada di buku catatan masing-masing, yang dari internetnya, yang dari YouTube-nya, apa intisari materinya, kemudian yang dari buku paket yang ada di hadapan semua. Nah, berdasarkan hasil kerja kelompok, hasil yang kamu kumpulkan pada kegiatan kelompok sebelumnya, anak-anak Bapak diminta untuk menyelesaikan masalah yang ada di lembar ini nanti. Oke? Ya. Nah, semuanya berdiskusi dan Bapak akan mengamati bagaimana jalan diskusi anak-anak Bapak. Mana yang seperti kemarin, mana yang jadi pemimpinnya, mana yang banyak bekerja, mana yang mencari bahannya, memberikan masukan, mana yang jadi beban tim. Ada yang jadi beban tim ya? Tidak. Silakan pahami pahami masalah yang disajikan dengan baik, ya. Kemudian bandingkan dengan hasil pekerjaan kamu yang minggu lalu.
Tak boleh. Baik anak-anak semuanya, waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang saatnya masing-masing kelompok maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian bersama. Ya, oke. Untuk kesempatan pertama, Bapak panggilkan kepada kelompok 2. Pada kelompok 2, waktu dan tempat Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan masalah yang disajikan dalam KPD. Menurut kami, memahami dan mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan hal yang sangat penting bagi seorang muslim karena merupakan salah satu rukun iman. Dan iman yang benar akan menghadirkan sikap dan perilaku yang benar bagi orang yang mempelajarinya. Misalnya, memahami bahwa adanya malaikat yang ditugaskan Allah mengatur rezeki akan membuat kita selalu optimis. Contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat adalah seperti yang kami sebutkan tadi, yaitu 1. Semangat dalam mencari rezeki, belajar dan mengharap nikmat dari Allah karena sudah ada malaikat yang Allah tetapkan mengatur rezeki manusia. 2. Rajin beribadah dengan ikhlas selama hidup karena tahu bahwa ada malaikat yang akan mencabut nyawa bila ajal kita telah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak persilakan kepada kelompok 3. Pada kelompok 3, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pelajari iman kepada malaikat Allah sangat penting dan memang harusnya kita pelajari. Mempelajari iman kepada malaikat memberikan hikmah yang sangat banyak kepada kita. Di antara seperti menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih hati-hati dalam bertindak serta berusaha menjaga akhlakul karimah karena sadar bahwa ada malaikat yang mengawasi menjadi kita tidak cinta dunia karena tahu bahwa adanya malaikat di alam kubur di hari kiamat dan Sekarang silakan para anak bapak dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan mempelajari iman kepada malaikat Allah sangat penting dan bermanfaat bagi seorang muslim. Sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta dengan nama-namanya yang agung. Melalui pemahaman iman kepada malaikatnya ini kita dapat semakin mengerti dan paham bahwa Allah mampu menciptakan apapun sesuai dengan kehendaknya. Contoh perilaku yang beriman kepada malaikat adalah rajin membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah wahyu yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi sebagai pedoman hidup manusia. Baik anak-anak semuanya,
baru saja semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya. Nah, dari yang sudah Bapak lakukan tadi, nampak kan bahwa dengan kamu berusaha menyelesaikan masalah, ya, dibantu dengan sumber belajar dan sudah ada modal di pertemuan sebelumnya. Nah, masalah ini bisa terselesaikan ya. Dari yang dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, maka sudah terjawab bahwa mempelajari iman kepada malaikat memiliki hikmah dan manfaat. Kemudian anak-anak Bapak sendiri sudah bisa menemukan bagaimana contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat. Oke. Nah, supaya pemahaman kita lebih utuh, ya, Bapak akan kumpulkan semua hasil diskusi tadi yang sudah tercatat. Oke, sekarang silakan perhatikan ke slide yang ada di depan. Yang pertama yang kita sudah pelajari tadi, yaitu hikmah mempelajari iman kepada malaikat. Apa saja dia? Yang pertama, membuat kita menyadari kemahakuasaan dalam hal menciptakan makhluknya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Allah bisa ciptakan makhluk dari tanah, hasilnya manusia. Allah bisa ciptakan makhluk dari api, hasilnya jin, setan. Ya. Nah, Allah bisa ciptakan makhluk dari nur, dari cahaya, hasilnya adalah malaikat. Dengan menyadari ini, oh, berarti memang Allah itu Maha Pencipta. Bukan cuma manusia saja yang Allah ciptakan. Allah ciptakan tumbuhan, hewan, jin, bahkan malaikat bisa Allah ciptakan. Yang kedua, mendorong kita untuk selalu optimis. Jangan merasa, oh, saya memang sudah batasnya begini. Oh, saya memang tidak bisa pandai. Oh, saya memang harus selalu jadi orang miskin. Kalau kita yakin ada malaikat yang mengatur rezeki, maka kita akan optimis. Merasa selalu ada perlu. Hikmah yang ketiga, mendorong kita untuk Selalu berhati dalam membuat sesuatu. ya, kita tahu di kanan kiri ada malaikat. Siapa malaikat kanan kiri? Aktif, bagus. Kalau kita yakin, setelah kita belajar kita yakin ada malaikat yang mengawasi kita, maka perilaku kita akan hati. Mau ngomong, pikirkan dulu. Mau bicara, mau berbuat, berpikir dahulu. Mau melangkah, berpikir dahulu. Supaya catatan amal baik kita penuh, catatan amal buruk kita sedikit. Selanjutnya hikmahnya diantaranya adalah Untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat. ya. Hikmah yang kelima diantaranya Motivasi untuk berusaha menggapai surga dan menjauhi perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. ya, yang kelima ini merupakan hasil dari yang hikmah nomor 3. Selanjutnya kita masuk kepada contoh perilaku beriman kepada. Nggak ada artinya kalau kita belajar tapi perilaku nggak berubah, kan? Ya kan? Fungsi utama kita belajar adalah untuk mengubah perilaku. Apa perilaku orang yang mengimani malaikat? Contohnya tadi kan sudah banyak, ya. Ada yang rajin beribadah, atau misalnya di sini seperti yang berkaitan dengan anak-anak Bapak. Contohnya seorang siswa sedang ujian. Nah, Bapak mau menghadapi ujian kan? Seorang siswa sedang ujian. Dia memiliki kesempatan untuk menyontek. Ya, entah itu dia siapkan contekannya atau dia melihat ada peluang untuk melihat jawaban temannya. Kemudian diurungkan niatnya, jadilah meskipun tidak ada orang lain yang menyadari.
Namun, kenapa dia nggak jadi nyontek? Karena dia tahu bahwa ada malaikat yang mengawasi setiap perbuatan. Ketika siswa ini melakukan ini, berarti dia sudah menunjukkan kalau ada siswa yang menyontek, maka dia tidak dianggap serius beriman kepada mereka. Kalau ada masih siswa yang berkata-kata kotor, berarti dia tidak beriman kepada mereka. Kalau masih ada siswa yang menganiaya, menzalimi, membuli temannya, maka dia tidak beriman kepada mereka. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak Pak? Bagus. Kira-kira sampai sejauh ini kita belajar tentang beriman kepada mereka. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan tunjuk tangan. Mana anak Bapak? Ada pertanyaan? Oke, silakan Jeffrey. Pak, apa saja pertanyaan yang ada dalam buku? Jeffrey bertanya, apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur? Kan kita sudah belajar tentang malaikat munkar nakir ya. Dari hadis Nabi itu ditanyakan, pertama, siapa Tuhanmu? Marrabbuka. Apa atau siapa Tuhanmu? Tuhan kita siapa? Pertanyaan kedua, apa kitabmu? Al-Quran. Bagus. Pertanyaan yang ketiga, siapa nabimu? Bukan artis Korea, bukan pemain bola, bukan bintang film. Jadi jangan idolakan mereka. Suka boleh, tapi harus mengidolakan Nabi Muhammad. Nah, anak-anak Bapak, yang lainnya ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Pak, apakah malaikat yang 10 ada malaikat lainnya? Apakah selain malaikat yang 10 ada malaikat yang lainnya? Nah, kira-kira menurut anak-anak Bapak gimana? Ada nggak? Ada. Oke, ya bagus. Kemarin sudah kita bilang kan, bahwa selain malaikat yang 10 itu ada malaikat yang lain. Tapi Bapak belum sebutkan malaikat apa saja kan? Contohnya ada namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu adalah malaikat pemelihara, penjaga. Ya, kalau kita dikasih setan untuk membisikkan yang jelek-jelek, maka ada malaikat yang membisikkan yang baik, Pak. Namanya malaikat hafazah. Nah, yang lain ada Bapak? Ada yang bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan, Pak. Kira-kira bagaimana bentuk mereka, Pak? Kira-kira bagaimana bentuk mereka? Ya, kalau makhluk nyata itu kan bisa kita lihat. Manusia bentuknya kepalanya di atas, mananya di samping. Ini di bawah kan? Punya mata dua menghadap ke depan, hidungnya satu, lubangnya ke bawah. Ya, mulutnya satu, ya kan? Iya. Malaikat kira-kira gimana bentuknya? Bentuk malaikat, rupa malaikat itu tidak bisa kita lihat dengan pandangan mata, tapi dengan keyakinan kita bahwa Rasulullah itu merupakan Rasul dari yang diutus oleh Allah, dan beliau menceritakan bahwa malaikat itu bercahaya, karena memang diceritakan dari cahaya, dan wujudnya sangat besar, punya beberapa pasang sayap. Ada malaikat yang punya 4 pasang sayap, 6 sayap, 3 kiri 3 kanan. Bahkan ada malaikat yang sampai punya 400 pasang sayap. Malaikat maut atau karena disebut malaikat Israel, ya, itu salah satu malaikat yang paling besar. Sehingga perumpamaannya dikatakan, andaikan bumi ini ditaruh di selembar bulu sayap malaikat, ya kan? Ada planet kita bumi ini ditaruh di selembar bulu sayap malaikat maut itu, bagaikan sebutir kacang di tengah lapangan. Besar nggak? Besar. Tapi malaikat diizinkan Allah untuk berubah
Siapa yang mau bertanya lagi yang terakhir? Pak, Ya, Hakim, silakan nak. apakah malaikat pernah berjumpa dengan selain Nabi, Pak? Oke, bagus. Pertanyaannya, apakah malaikat pernah berjumpa dengan selain Nabi? Kita kan manusia biasa, bukan Nabi kan? Ya, bukan keponakan Nabi kan? Cucu Nabi juga bukan. Tapi apakah ada manusia yang bertemu dengan malaikat? Jawabannya ada. Ya, tapi bukan kita minta. Nah, di dalam hadis itu diceritakan seringkali sahabat itu terkejut ketika ada orang tak dikenal ya datang kepada Nabi, berbicara kepada Nabi di hadapan para sahabat. Nah, itu adalah seringnya adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril seperti dalam salah satu hadis dikatakan, ketika para sahabat sedang mengaji bersama Rasulullah di dalam masjid, datang seorang pemuda yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Itu yang bilang Umar bin Khattab. Apa? Sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Jangan dibalik ya. Sangat hitam bajunya, sangat putih rambutnya. Itu bisa jadi dukun. Ya, sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya duduk di hadapan Nabi. Setelah selesai belajar, tanya jawab, maka Nabi bilang, itu adalah malaikat Jibril. Itu tandanya, buktinya bahwa ada manusia lain yang bertemu dengan malaikat. Bisa dipahami kan? Masih ada pertanyaan? Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan buka buku latihannya. Di situ ada soal esai, ada 5 soal. Silakan kerjakan. Tapi waktu kita mungkin tersisa 5 menit lagi, nggak sampai tuh. Nah, kerjakan ini ya di rumah saja. Ya, jadi kan ini pekerjaan rumah saja, latihannya kerjakan di rumah. Minggu depan kita ulangan hari. Sebelum ulangan tugasnya dikumpulkan. Jadi bisa dipahami nak? Semangat mengerjakan? Nah, sampailah kita di penghujung pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya. Kira-kira apakah pembelajaran kita ini menyenangkan menurut Bapak? Di lembar LKPD itu ada nanti kolom refleksi ya. Silakan anak-anak Bapak isi refleksinya itu sesuai jujur menurut pendapat kalian. Itu Bapak tanyakan misalnya, apakah kamu suka dengan pembelajaran ini? Bisa. Kalau suka bilang suka, kalau sangat suka bilang sangat suka, kalau tidak suka bilang tidak suka. Oke? Ya. Ya, kedepannya pembelajaran kita bisa lebih sesuai dan lebih menyenangkan untuk. Nah, sekarang karena waktu pertemuan kita sudah habis, mari sama-sama kita tutup dengan membacakan doa penutup majelis. 1, 2, 3. Subhan